Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Tetap semangat belajar kimianya. Kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita mempelajari tentang senyawa hidrokarbon. Sekarang kita lanjutkan dengan tata nama alkana dan turunannya. Alkana itu sendiri tergolong hidrokarbon alifatik jenuh, atau jenuh itu dikatakan tunggal kemarin, dengan rumus umum CnH2n tambah 2. Di sini sebelum kita menuliskan nama alkana, terutama kita terlebih dahulu harus mengetahui konsep dasarnya, yaitu tentang menuliskan CnH2n tambah 2 ini rumus umum dari alkana. Maka kita perlu menghitung berapa angka yang terdapat di atom C dan atom H. Maka ini ada catatan yang ibu berikan. Yang pertama ada misalnya ada CH4 dibaca metana, C2 dibaca etana, C3 dibaca propana, dan seterusnya. Untuk menuliskan tata nama alkana atau menentukan tata nama alkana, terutama kita harus bisa dulu menghitung beberapa gugus dari alkana sesuai dengan ada catatan yang telah ibu berikan. Yang pertama ada CH4 metana, selanjutnya cukup kita hitung jumlah atom C-nya saja, C2 etana, C3 propana, C4 butana, C5 pentana, dan seterusnya. Minimal kita bisa menghitung 10 angka. Kemudian baru kita bisa menuliskan nanti atau menentukan nanti tata nama alkana. Untuk menentukan tata nama alkana, yang pertama langkah kita menentukan rantai induk atau rantai utama. Di rantai induk, rantai utama yaitu rantai yang terpanjang yang dilalui cabang. Yang dilalui cabang atau yang dilalui bisa banyak cabang. Contoh, kita ambil contoh ini yang ibu tulis dengan tinta merah ini. Jumlah atom C-nya dilihat ada 5. Ada 5 di sini dari kiri ke kanan. Yang dari kiri ke kanan ini adalah rantai utama atau rantai induk. Kemudian di posisi nomor 3 ditulis dengan tinta hitam, ini dianggap cabang. Nah, jadi yang dari 1 sampai 5 rantai induk atau rantai utamanya dibaca butana. Ada cabang CH3. Cabang CH3 dibaca metil. Di ini sebenarnya berasal dari CH4. Jadi CH4 kehilangan 1 atom H, dibaca metil. Kemudian lagi contoh di bawahnya, kita hitung yang ditulis dengan tinta merah, berapa jumlah atom C-nya. Di sini ada 4 dari kiri ke kanan. Kita lihat dari kiri ke kanan, inilah yang rantai utama atau dianggap sebagai rantai induk. Kemudian ada ditulis di bawahnya CH2, CH3. Ini dianggap cabang. Kenapa dianggap cabang? Karena sudah ada indeks dituliskan, yaitu di 2 hanya dan di 3 hanya. Ini dianggap cabang. Cabang ini dibaca C2H5, dibaca etil. Jadi rumus molekulnya boleh ditulis C2H5. Kalau ini tuliskan strukturnya CH2 CH3. Ini disebut dengan cabang etil. Gugus alkil atau disimbolkan dengan R besar. Jika alkana kehilangan 1 atom H, maka kata ana berubah menjadi il, yaitu kita lihat dari cabang yang contoh 1 tadi, ada cabangnya metil. Metil ini dasarnya dari CH4. CH4 kehilangan 1 atom H, maka kata ana diganti dengan il menjadi metana, berubah menjadi metil. Itu dia untuk gugus. Dan selanjutnya ada penomoran.
Penomoran diusahakan cabang mendapat nomor terkecil. Di cabang mendapatkan nomor terkecil, contoh ada 4 atom C. Juga ditulis dengan tinta merah 1, 2, 3, 4. Cabangnya ada 1, yaitu berada posisinya di 2. Jadi untuk rantai induknya adalah butana, cabangnya adalah metil, nama senyawanya 2-metil butana. Untuk menuliskan nama cabang ini kita tuliskan dulu di mana posisi cabang. Artinya di angka berapa posisi cabang itu terletak. Untuk contoh ini yang penomoran diusahakan cabang mendapat nomor terkecil katanya tadi. Dari contoh ini kita tengok di nomor 2. Jadi dilihat di nomor 2 ini posisinya di nomor 2. Kalau kita hitung dari kanan ke kiri, posisinya akan mendapat nanti nomor 3. Maka dia diusahakan cabangnya mendapat nomor terkecil, maka dihitung dari kiri ke kanan. Jadi mendapat nomor terkecil posisinya di nomor 2. Dibaca, letak posisinya dulu, baru nama cabang, baru rantai induknya. Itu untuk pemberian nama itu 2-metil butana. Ingat, letak cabangnya dulu di angka berapa, baru apa cabangnya, etil atau metil, baru dituliskan rantai terpanjang atau rantai induknya. Kemudian jika cabang sama, misalnya sama-sama metil atau sama-sama etil, diberi awalan untuk 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta. Contoh, ini kita ambil ada C1 sampai 8. Ini dibaca oktana. Ada cabang metil, yang pertama ada di posisi 2, di posisi 3, kemudian ada di posisi 4, ada di posisi 5, ada di posisi 6. Sudah banyak cabang dia ini. Nama senyawanya, cara menuliskannya kita dahulukan sesuai abjad. Misalnya M dengan E, mana yang duluan? Tentu E yang duluan, maka dituliskan dulu cabang E-nya yang duluan, baru M-nya. Ini dia kita beri nama, yaitu 4,5. Kenapa 4,5? Di 4 juga terdapat cabang etil, yaitu CH2CH3. Di nomor 5 juga terdapat cabang etil, yaitu CH2CH3. Di dalam struktur ini terdapat 2 cabang etil, yaitu posisinya berada di angka 4 dan 5. Selanjutnya ada metil. Kita lihat kira-kira posisi metil berada di 2, berada di 3, dan berada di 6. Jadi ada 3 cabang metil. Maka dituliskan 2,3,6 tri, karena dia ada 3 dibaca tri, cabangnya metil dibaca metil, tri metil, rantai induknya ada 8 oktana, jadi dibaca 4,5 dietil 2,3,6 trimetil oktana. Mudah-mudahan anak ibu bisa paham. Baik, kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Ada contoh soal nomor 1. Kita hitung jumlah atom C-nya di sini ada 5. Kemudian kita perhatikan tadi untuk menuliskan tata namanya, kita tentukan dulu rantai utamanya, yaitu rantai yang terpanjang yang dilalui cabang. Kalau kita lihat di sini ada 5 atom C. Maka yang 5 ini dianggap sebagai rantai utama. Cabangnya ada metil, ada etil. Maka kita tuliskan nama senyawanya 3 etil, 2 metil pentana. Selanjutnya nomor 2, kita perhatikan strukturnya. Kita hitung jumlah atom C-nya, yaitu dari kiri ke kanan. Jumlah atom C-nya ada 7. Kemudian ada posisi cabang, yaitu di nomor 2 terdapat 2 cabang metil, di nomor 4 terdapat 2 cabang yaitu etil dan metil.
Maka kita tuliskan dulu menurut abjad tadi, E didahulukan dari M. Di nama senyawanya 4 etil karena posisi cabang etil berada di angka 4. Kemudian metil terdapat di angka 2, terdapat 2 cabang metil, maka dituliskan 2,2,4, artinya di nomor 2 terdapat 2 cabang metil, di nomor 4 terdapat 1 cabang metil. Maka dituliskan 3 cabang metil, rantai induknya 7, dibaca heptana. Maka nama senyawa lengkapnya 4 etil 2,2,4 trimetil heptana. Jadi kalau yang masih belum paham, boleh nanti dituliskan komentarnya melalui WA grup kita. Kemudian Bu berikan ada 2 buah soal untuk dikerjakan.